Elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum mengaku kalah dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Elit PDIP membangun narasi besar atau dalam teori sosiologi itu disebut sebagai grand narrative bahwa PDIP di Jawa Tengah sebagai kandang banteng itu kalah hanya karena beraninya main keroyokan. Ada tuduhan dari segelintir elit PDIP yang namanya itu saja, antara lain Deddy Sitorus dan sang sekjen Hasto Kristianto, dan dibenarkan oleh elit yang lain bahwa PDIP di Jawa Tengah tetap akan menang dalam kontestasi Pilkada 2024 kalau pertandingannya adil dan fair 1-1. Tetapi karena PDIP sebagai satu kontestan saja menghadapi gerombolan partai yang membuat akhirnya PDIP dikalahkan karena beraninya keroyokan melawan PDIP yang cuma satu partai. Teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa pandangan para elit PDIP yang membangun narasi besar atau grand naratif bahwa beraninya main keroyokan atau beraninya maju sebagai gerombolan partai politik itu adalah satu cara dan bentuk dari elit PDIP membangun narasi yang sama sekali tidak berbasis pada realitas empiris bahwa hari ini Jawa Tengah memang sudah berubah, dan kenyataan ini harus kita anggap sebagai bentuk cara memahami ideologi yang saya pernah katakan dalam konten saya. Ideologi itu pertama-tama berfungsi integrasi sosial, tetapi hati-hati, ideologi itu juga bisa laksana kamera obscura yang membalikkan realitas sehingga elit sebuah komunitas atau sebuah institusi politik seperti partai politik menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh diketahui oleh konstituen atau rakyat yang dipakai sebagai alat ideologi untuk menutupi kenyataan yang ada. Dalam konteks ini, elit PDIP sesungguhnya menipu konstituennya sendiri bahwa rakyat di bawah sudah jengah dengan kondisi yang ada, dan rakyat di bawah sudah melihat bahwa paling tidak Jawa Tengah itu sudah berubah dan tidak perlu lagi ditutup-tutupi dengan praktek ideologi yang menipu kita semua. Rakyat sudah cerdas dan rakyat ingin melihat elit-elitnya sadar dan segera mengevaluasi diri. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca realitas politik, sosial, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, dalam kesempatan diskusi kali ini saya ingin mengajukan sebuah perspektif yang saya pernah bagikan dalam channel YouTube saya, bahwa ketika kita bicara tentang ideologi, maka ideologi punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai integrasi sosial. Komunitas dalam bentuk apapun, seperti bangsa, negara, bahkan sampai yang terkecil sekalipun, itu membutuhkan ideologi sebagai cara untuk menyatukan visi misi, dan visi misi yang satu itu diharapkan dapat menolong seluruh yang terhimpun di dalam sebuah komunitas yang menyatukan dan mengikatkan dirinya itu mendapatkan kekuatan untuk mencapai target-target yang ingin diraih secara bersama-sama. Termasuk komunitas itu adalah institusi politik seperti partai politik. Partai politik membutuhkan ideologi untuk menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda, dan pandangan-pandangan yang satu itu pada akhirnya akan diarahkan
untuk mencapai tujuan dari partai politik dalam meraih antara lain kekuasaan yang real, misalnya jabatan-jabatan publik di level apapun. Nah, teman-teman, ada satu fungsi ideologi yang lain yang sering kali dipakai oleh sebuah institusi politik seperti partai politik untuk menyembunyikan kenyataan yang tidak boleh diketahui oleh realitas dari massa pendukung mereka atau konstituen pendukung mereka. Bahkan secara sengaja pandangan ideologis itu dipakai untuk menyembunyikan dan menipu kenyataan. Inilah fungsi yang disebut oleh para filsuf itu sebagai ideologi yang berfungsi seperti kamera obscura yang membalikkan realitas sehingga kita tidak pernah melihat realitas yang sebenarnya. Kita hanya melihat realitas sebagai realitas yang artifisial, yang tidak sebenarnya. Padahal realitas yang tidak sebenarnya itu adalah sesuatu yang menipu kita, dan kita kemudian menjadi orang yang tertipu dan seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya sedang menghadapi tantangan, masalah, dan krisis yang luar biasa. Nah, dalam konteks itu teman-teman, ketika elit PDIP masih belum legowo dan menerima dengan ikhlas bahwa kandang banteng Jawa Tengah itu sudah berubah dan kenyataannya calon yang diusung PDIP yaitu Andika Perkasa mengalami kekalahan telak dan memalukan di kandang banteng sendiri dan dikalahkan oleh partai yang lain yang mendukung Ahmad Lutfi dan Tats Yassin sebagai gabungan kekuatan politik yang menghadapi PDIP dengan calonnya. Lagi-lagi narasi besar yang dibangun itu adalah dengan mengatakan bahwa PDIP tidak mungkin dikalahkan kalau permainannya dilakukan secara fair, secara adil, di mana satu lawan satu dan kemudian masing-masing merasa bahwa semua pihak itu satu lawan satu dan secara sadar ingin mencapai dan meraih tujuan, yaitu memenangkan kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Dalam konteks ini, narasi yang dibangun oleh elit PDIP mengatakan kalau kami main dengan satu lawan satu, maka dipastikan PDIP tidak akan kehilangan muka di Jawa Tengah. Dan itu berarti sama dengan PDIP akan memenangkan kontestasi Pilkada di Jawa Tengah 2024. Narasi itu lagi-lagi memposisikan bahwa kalau ingin memastikan bahwa kontestasi itu adil, jujur, dan fair, maka pastinya jangan main keroyokan. Karena main keroyokan, maka kalian yang menang dan PDIP dalam hal ini adalah tidak meraih suara yang signifikan. Itu berarti elit PDIP sekali lagi mengatakan kami sebetulnya yang menang dan kalian kalau tidak bermain keroyokan pasti kalian yang kalah. Nah, teman-teman, inilah salah satu contoh dari fungsi ideologi sebagai kamera obscura, yaitu membalik realitas dan sekaligus menipu kita semua bahwa realitas di lapangan itu adalah sebetulnya sudah terjadi perubahan peta politik yang tidak pernah disadari oleh elit PDIP. Elit PDIP merasa bahwa di bawah masa rakyat yang menjadi sebuah status yang bertahun-tahun disematkan bahwa Jawa Tengah itu adalah basis banteng moncong putih, basis dari warna merah, dan itulah daerah kekuatan banteng secara nyata, di mana ideologi Soekarnoisme mendapatkan rumah yang sebenar-benarnya dipraktekkan, dan tidak mungkin PDIP akan dikalahkan. Lagi-lagi, itu adalah bentuk dari contoh bagaimana kekuatan ideologi yang menipu kita semua dan membuat kita akhirnya tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya, tetapi kita hanya mendapatkan informasi yang sebetulnya itu adalah upaya elit sebuah institusi politik seperti partai politik, yaitu PDIP, untuk menyembunyikan di hadapan konstituennya
atau para pendukungnya bahwa Jawa Tengah itu tetap adalah wilayah milik PDIP. Dan PDIP sekali lagi tidak mungkin dikalahkan kalau bermainnya fair, kalau bermainnya jujur, adil, dan tidak bermain keroyokan. Saya ingin katakan teman-teman, bahwa salah satu tesis yang kita perlu kedepankan dalam diskusi kita, bahwa Jawa Tengah sekarang sudah berubah. Dan ketika tidak pernah diakui bahwa Jawa Tengah sekarang sudah berubah dan menginginkan agar perubahan itu menempatkan orang-orang yang dekat dengan massa secara real, seperti jagoan yang didukung oleh Jokowi, yang harus kita katakan adalah jagoan yang sangat populis dan kemudian ditunjang oleh populisme dan popularitas dari Jokowi yang mengendorse pasangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Itulah sebetulnya teman-teman fakta politik yang kita lihat hari ini. Jadi kemenangan seorang Ahmad Lutfi bersama pasangannya Tas Yassin itu bukan sebuah rekayasa politik, tetapi itulah kenyataan bahwa Jawa Tengah sudah berubah peta politiknya. Tidak lagi menjadi banteng yang berkuasa di sana atau menjadi pusat dari kekuatan PDIP atau merah yang kita lihat saat ini, tetapi kita harus katakan bahwa rakyat sudah menentukan pilihannya, dan pilihannya itu adalah kekuatan populisme dan kekuatan popularitas yang disatukan. Dan itu lagi-lagi tidak boleh kita tuduh bahwa ada semacam kekuatan yang gelap atau yang jahat, yang tidak adil, yang bermain curang, dan itu yang membuat akhirnya PDIP dan jagoannya kalah di Jawa Tengah. Saya ingin katakan lagi-lagi bahwa mari elit PDIP, Anda sebaiknya introspeksi diri bahwa realitas yang terjadi di lapangan memang peta politiknya sudah berubah. Daripada mengatakan dan tuduh sana tuduh sini dan mencari kambing hitam sana sini bahwa PDIP sedang diperlakukan tidak adil karena ada serangan bansos atau ada partai coklat atau parcok yang bermain curang dan menggerakkan aparatur sipil negara untuk bermain curang. Lagi-lagi saya ingin katakan, mari evaluasi diri, dan lebih baik evaluasi itu mengakar pada apa yang terjadi di akar rumput untuk mencari tahu dan mencermati bahwa realitas politik di Jawa Tengah memang sudah berubah. Dan itulah kenyataan mengapa Andika Perkasa yang dianggap mewakili kekuatan PDIP yang ada di lokus yang bernama Jawa Tengah sebagai pusat kekuatan banteng moncong putih akhirnya kalah secara signifikan. Dan jangan pernah membangun narasi besar, karena itulah ideologi kamera obscura yang menipu. Dan rakyat hari ini sudah pintar, tidak perlu lagi ditutup-tutupi kenyataan bahwa Jawa Tengah memang peta politiknya sudah berubah. Kalau jagoan seperti Ahmad Lutfi dan Tas Yassin memenangkan kontestasi pilkada 2024 di Jawa Tengah, itu menunjukkan bahwa rakyat memang mengharapkan ada perubahan terkait dengan banyak hal yang mereka lihat tidak lagi ideal diperjuangkan oleh PDIP yang katanya partai wong cilik, tetapi lagi-lagi dipertanyakan status-status itu. Mari kita lihat apakah benar hal ini sebagai sebuah tesis politik, dan waktu yang akan menjawabnya. Tetapi tesis saya bahwa kita perlu memikirkan ulang apakah memang ada tuduhan-tuduhan yang berdasar ketika elit PDIP membangun narasi besar bahwa Jawa Tengah itu tetap milik PDIP, kami tidak akan dikalahkan kalau mainnya tidak keroyokan.